Bismillahirrahmanirrahim, sahabat-sahabat sekalian. Salah satu kiai yang unik di Nusantara ini adalah salah satu pengasuh pondok pesantren, Kiai Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Namanya Kiai Bahar, putra dari Kiai Nur Hasan. Beliau banyak sekali memiliki keunikan dan bahkan mungkin pengasuh termuda ya, menurut salah satu sumber di Sidogiri Net itu pengasuh. Karena beliau menjadi pengasuh pondok pesantren ketika masih berumur 12 tahun. Nah, kisah uniknya, kisah lucu dan unik serta serunya adalah ketika beliau menjadi santri di pondok pesantren Banggalan, pondok pesantren yang diasuh oleh Syekhana Khalil. Beliau pernah tidur bersama istri Kiai Khalil sehingga ditakzir oleh Kiai, disuruh membersihkan, memotong, mugerkan bereng sampai bersih hanya dengan memakai pisau yang kecil. Tidurnya bagaimana? Bagaimana kisah selengkapnya? Agar tidak salah paham, mari kita simak, semoga bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Ini judulnya adalah Ar-Ridha Bima Amara Syekh, rela terhadap perintah sang guru. Kana ahadun min tullabi Syekhina Khalil Al-Bangkalan ismuhu Bahar. Salah satu dari santri Kiai Khalil Bangkalan bernama Bahar. Dzata lailatin ra'a annahu yujami'u imra'atan fi manamihi. Suatu malam dia bermimpi berjima, berhubungan badan dengan salah seorang perempuan. Fayusbihu junuban. Tentu saja sebagai anak muda, bahkan ini mungkin menandai beliau baru balik ya, karena ketika itu beliau berumur sekitar 12 tahun. Ini mungkin balik pertamanya, mimpi pertamanya. Ya, karena bermimpi berhubungan intim dengan perempuan, maka tentu saja beliau kemudian menjadi Bahar ini menjadi junub. Fattaraba warta'aba ru'ban syadidan, maka dia menjadi gelisah dan panik, takut, disertai rasa takut yang menggelora ya, yang sangat di dalam dirinya. Kenapa? Li'annal mar'ata allati fi manamihi hiya zaujatu syekhina. Karena perempuan yang ada dalam mimpinya itu, yang dihubungi intimi, yang dijima dalam mimpinya itu adalah istri dari Kiai Khalil Bangkalan, istri dari gurunya sendiri. Nah, akibat dari peristiwa itu fata'akhkhara 'anil jama'ati bi sholati subhi li ajli ghuslil janamati, maka dia tentu saja terlambat ketika hendak melakukan sholat subuh berjemaah karena masih harus mencari air untuk melakukan mandi wajib. Wa kana fi qanuni hadzal ma'had, dan salah satu dari undang-undang aturan di pondok ini annal jama'ata wajibatun ala kulli talibin, bahwa melaksanakan sholat berjemaah merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh semua santri yang ada di sana. Nah, jemaah berlangsung, fasyara syekhuna bidzalika, maka kemudian Kiai Khalil merasakan ada santri yang tidak berjemaah, karena ketika itu menurut salah satu sumber ketika itu santrinya masih berjumlah 20 orang ya, sekitar lah, tidak, tapi di Sidogiri Net dikatakan sekitar 20 orang. Ya, jadi tahu betul Kiai siapa saja santrinya. Maka karena ketika tidak ada satu yang tidak berjemaah, maka diketahui. Fa ba'da sholati ghadibah, setelah sholat subuh beliau marah, wa qala man minkum lam yahdur jamaah, siapa di antara kalian yang tidak melaksanakan sholat berjemaah subuh ini? Fa nadhara ba'duhum ba'dan, santri saling melihat satu sama lain. Wa talabu ahadan lam yahdur jamaah, maka mereka mencari siapa orang santri yang tidak ikut berjemaah di subuh itu. Wajadu annahu Bahar, maka mereka tahu bahwa santri yang dimaksud Kiai yang tidak melaksanakan sholat jemaah itu adalah Bahar.
Fada'ahu syekhuna faqala lahu, maka kemudian syekhuna memanggil Bahar dan berkata, ya Bahar, min ajli tarkil jama'ati yajibu alaika ta'zir, karena engkau tidak melaksanakan salat berjamaah maka engkau wajib dihukum. Wa huwa qat'u qutlataini minal khayzuran bisikinin sawirin, yaitu hukumannya adalah kau harus memotong dua ikat lah, semacam dua ikat bambu. Bisikinin, ya kalau satu ikat misalnya berisi 10 ya berarti 20. Bisikinin sohirin, dengan memakai pisau yang kecil. Jadi bisa dibayangkan seperti apa lamanya dan sulitnya dua ikat bambu. Memotong dua saja sudah berat. Faqata'ahuma birida qalbin, ternyata Bahar melakukan itu dengan hati yang lapang, dengan hati yang nerimo, hati yang lapang dada mengerjakan perintah sang guru. Falamma faragha, setelah selesai memotong bambu itu, qala lahu syekh, maka syekhuna berkata kepada Bahar, kul dzalikal aruz alladzi kana ala tabaqin kabir hatta yanfadah. Itu makan tuh nasi yang ada di talam, yang ada di piring besar itu, hatta yanfada, sampai habis. Fa fa'alahu birida qalbin, walaupun agak sulit ya, maka kemudian Bahar melakukannya dengan hati yang lapang, dengan hati yang nerima, dengan hati yang tidak marah sama sekali. Falamma faragha min aklihi, setelah selesai makan, perutnya sudah kenyang, qala lahu syekh, maka syekhuna kemudian berkata lagi, al-an kul hadhil fawakih allati kanat fi hadha tabqil kabir. Sekarang makanlah buah-buahan ini, buah-buahan yang ada di talam, di piring besar ini, hatta tamfat, sampai habis. Fa fa'alahu, maka Bahar kemudian melakukannya, memakan buah-buahan itu. Wasairat tullab yanzuruna min sahati manzil syekh, santri-santri yang lain menyaksikan pemandangan itu, peristiwa itu dari halaman rumah Kiai Syekhona. Falamma faragha, setelah selesai makan nasi, makan buah-buahan tadi, qala lahumus syekh, maka Syekhona berkata, Syekh Khalil Bangkalan berkata kepada semua santri, ayyuhatul lab, wahai santri-santriku, i'lamu anna ulumi qad akhadha hadat talib, ketahuilah bahwa ilmu-ilmuku telah diambil oleh santri ini. Fa'amaruhu syekhuna, maka kemudian syekhuna memerintahkan kepada Bahar birruju' ila baitihi, untuk kembali lagi ke rumahnya. Fafariha, maka senanglah Bahar, wa raja'a ila baitihi, dan kembali lagi ke rumahnya, kembali ke Pondok Sidogiri ya. Fama madat muddatun yasiratun, maka tidak berlangsung lama dari peristiwa itu, illa waqad asbaha syaikhan aliman, kemudian beliau menjadi seorang syekh yang alim, imaman fil ma'hadil islami Sidogiri, dan menjadi pemimpin pengasuh di Pondok Sidogiri, Pondok Islam Sidogiri, pondok yang islami, yaitu Pondok Pesantren Sidogiri. Ala wa huwa Syekh Kiai Bahar ibnu Syekh Kiai Nur Hasan. Tahukah kau bahwa kiai yang dimaksud ini adalah Kiai Bahar bin Syekh Kiai Nur Hasan rahimahumullah ta'ala. Versi yang kedua yang saya dapatkan di Sidogiri.net. Jadi kisahnya begini. Jadi Kiai Bahar ini mondok di Bangkalan pada umur sekitar 9 atau 12 tahun. Di antara teman seperiode beliau, salah satunya adalah Kiai Manaf Abdul Karim, pendiri Pondok Pesantren Nirboyo. Nanti kita akan kisahkan ini. Jadi kisahnya adalah ketika Kiai Bahar mondok di pesantren Syekhona Khalil ini, beliau bermimpi tidur dengan istri Kiai Khalil. Pagi harinya, versi yang lain waktu subuh, Kiai Khalil keluar membawa pedang atau golok, sambil marah-marah pada santrinya. Beliau berkata, kurang ajar, siapa malam masih tedung perentang bini ya. Ayo ngakoh, siapa malam tedung tentang bini. Ini kira-kira artinya kurang ajar, siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya. Ayo ngaku, siapa yang tadi malam tidur dengan istri saya.
Ya, semua santri ketakutan dan tidak ada yang berani menjawab karena mereka memang merasa tidak melakukannya. Lalu Kiai Khalil menyuruh mereka berjalan dua-dua untuk mencari siapa yang tidak. Baris dua-dua, bergandengan tangan, berjalan di depan beliau. Ayo keluar dua-dua, kata Kiai Khalil. Kemudian santri keluar secara bergandengan, namun santri yang terakhir tidak ada gandengannya. Kan 20 santrinya hanya 20. Jadi hitungan yang ke-10 maka yang ke-10 itu hanya satu orang. Kiai Khalil yang mengetahui itu heran dan berkata, "Lah iya, demam bareng aja." Sobung Kiai jangan santri. Jawab santri yang tanpa pasangan tersebut. Paling sengitek ji setedung bentang bini. Ayo sareh. Ya, nah, ayo cari. Itu pasti dia orangnya. Segera semua santri yang waktu itu masih berjumlah sekitar 20 orang itu mencari bahar kecil yang bersembunyi di pondoknya, di biliknya karena merasa bersalah dengan mimpi yang dialami beliau tadi malam itu. Akhirnya beliau ditemukan dan segera dibawa ke hadapan Kiai Khalil. Nah, dengan berterus terang Kiai Bahar menceritakan apa yang diamilinya. Engki kaula Kiai, keng kaula nikah mimpi pun. Ya, jadi benar Kiai, saya yang melakukannya Kiai, tapi saya cuma bermimpi. Nah, setelah mendengar penuturan santrinya itu, Kiai Khalil menghukumnya dengan disuruh menebang pohon-pohon bambu yang berada di belakang rumah beliau dengan pedang tumpul yang sejak tadi digenggam oleh Kiai memang. Setiap baan itindak benko. Barongan si badan nang ibu di naromarwah ketok kepi sampai bersih, sampai berdekarin tekah daun setong. Nah, yang artinya kira-kira sekarang kamu saya hukum. Rumpun bambu yang ada di belakang rumah saya itu tebang semua sampai bersih, jangan sampai ada sisanya meskipun hanya selembar daun. Nah, dalam versi yang lain saya mengatakan reng pereng poker kafe saare kutumare, bambu-bambu itu semua tebang, sehari harus selesai kata Kiai. Nah, setelah selesai dari tugasnya, walaupun berat tentunya bisa dibayangkan, bahar kecil kemudian menghadap Kiai Khalil untuk melaporkan hasil pekerjaannya. Kiai Khalil melihatnya. Ketika Kiai Khalil melihat Bahar menghadap, bertanya dengan nada tinggi, "Mare." Sebenarnya engki ampun lestari kata. Nah, setelah itu Kiai Khalil mengajaknya ke dalam suatu ruangan yang di dalamnya tersedia beberapa talam penuh nasi, lengkap dengan lauk pauknya yang konon cukup untuk makan 40 orang. Ini yang saya tidak tahu ini. Ternyata jadi versi pertama masih belum saya ceritakan ini. Ternyata sang Kiai menyuruhnya menghabiskan nasi-nasi itu. Satya dia kakan petada ya sampai tai petada mun sampai tai petada ya pedang ban. Kalau tidak dihabiskan saya tebas kamu ya pedang ban. Benih pedang ya mun tai petada pedang ban. Nah, secara akal tidak mungkin satu orang bisa menghabiskan makanan sebanyak itu, tapi ternyata Bahar kecil bisa memakan nasi-nasi itu sampai habis dalam waktu yang singkat. Setelah selesai, Kiai Khalil membawanya ke ruang lain yang penuh dengan aneka buah-buahan. Setiap dia petada. Ini habiskan ini, kata Kiai. Segeralah Bahar melaksanakan perintah gurunya. Kalau yang tadi biridal qalbi dengan hati yang tidak marah ya, dengan hati yang lapang. Buah-buahan dalam ruangan itu habis dimakan oleh Bahar. Setelah itu, ia diajak keluar dari ruangan oleh Kiai Khalil dengan menangis. Bahar tidak mengerti kenapa gurunya menangis. Tang ilmu lai petada bi Mas Bahar. Wislah kaki mole, ilmuku sudah dihabiskan oleh Mas Bahar ini. Sudah pulang kamu, kata Kiai Khalil kepada Bahar seraya mengusap air matanya. Nasi, lauk pauk serta buah-buahan merupakan isyarat akan aneka macam ilmu Kiai Khalil yang telah diberikan kepada Bahar kecil. Riwayat lain menyebutkan bahwa Kiai Khalil berkata begini, engkau nyari ilmu nang Sidogiri payah, setia lah ikone pole. Jadi Kiai di Bangkalan walaupun tidak mondok di studio secara langsung, tapi beliau pernah mengaji kepada ayahnya Bahar ini, Kiai Nur Hasan. Saya mencari ilmu di Sidogiri dengan susah payah, sekarang sudah diambil lagi. Nah, sebagian riwayat menyebutkan setelah Kiai Bahar kecil selesai membabat pohon bambu itu, beliau disiram atau dimandingkan oleh Kiai Khalil. Ketika disiram, beliau melafazkan niat wudhu. Setelah itu Kiai Khalil menyuruh beliau pulang ke Sidogiri. Saat Kiai Bahar pulang ke Sidogiri, Kiai Khalil mengikut sertakan 7 santrinya dari Madura untuk menjadi santri Kiai Bahar di Sidogiri. Masa mondok Kiai Bahar pada Kiai Khalil adalah seminggu atau kurang dari 1 bulan.
Jadi ini, aduh ya Allah, mondok yang luar biasa. Setelah diusir Kiai Khalil, Kiai Bahar langsung menjadi pengasuh pondok pesantren Sidogiri di Pasuruan. Ya, menurut riwayat, setelah peristiwa itu Kiai Khalil Bangkalan pernah berkata tentang Sidogiri, 7 turun dari keturunan saya harus mondok di Sidogiri. Nah, hari ini kita bisa melihat bahwa banyak sekali keturunan-keturunan Kiai Khalil Bangkalan yang mondok di Sidogiri. Beliau itu anak cucu Kiai Khalil Bangkalan ini, cucu-cucu beliau, anak turunannya sangat takdim, sangat hormat kepada pondok pesantren Sidogiri. Mudah-mudahan bermanfaat dan menjadi teladan yang baik untuk kita semua, bahwa kita memang harus taat kepada perintah guru seberat apapun, dan tentu kita melakukannya dengan senang hati, dengan semampuan kita, ajak aja dan lain-lain, dengan harap mendapatkan barokah doa dan aliran dari aliran ilmu spiritual, terutama ilmu tasawuf, ilmu batin dan lain-lain, termasuk juga ilmu-ilmu lain. Ya Allah, mudah-mudahan semua kita yang mendengarkan, yang terlibat dalam pembuatan ini, semuanya mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi orang yang alim, anak cucunya menjadi orang-orang yang alim, yang baik, yang bermanfaat untuk semua orang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.